Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melalui hari-hari tetap bersama dengan Tuhan. Sehingga kesukaran-kesukaran yang kami hadapi dapat kami hadapi dengan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, supaya kami tidak sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca pada ayat yang ke-6. Saya ajak kita semua membaca bersama-sama Matius 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang sebuah perikop, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Tetapi ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-6, ketika Tuhan Yesus katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hal ini dilatar belakangi karena datangnya murid-murid Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus. Kalau kita membaca dalam ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan firman Tuhan di situ, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6 ini berbicara tentang suatu peneguhan dan juga peringatan kepada murid-murid Yohanes dan kepada murid-murid Yesus. Kalau kita memperhatikan, Yohanes adalah tokoh, dia adalah pembuka jalan sebelum Yesus memulai pelayanannya. Yohanes pernah membaptis Yesus Kristus dan dia pernah berkata, membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Tetapi di dalam hal ini, kalau kita memperhatikan dalam Matius pasal 11 ayat yang kedua secara khusus, Yohanes ada di dalam penjara. Dan ketika Yohanes ada di dalam penjara, dia kemudian mendengar apa yang dia dengar tentang Yesus. Kalau kita memperhatikan pendengaran Yohanes dari mana? Saya yakin dan percaya apa yang Yohanes dengar berasal dari murid-muridnya Yohanes. Di sini kita bisa melihat Yohanes ternyata memiliki loyalis, memiliki murid-murid yang senantiasa setia mengiring Yohanes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes mendengar apa yang Yesus kerjakan dari dalam penjara, dan kemudian Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertemu dengan Yesus. Murid-murid Yohanes diutus oleh Yohanes untuk bertanya kepada Yesus tentang apakah benar Yesus adalah Mesias atau Kristus, atau Yohanes harus menunggu yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat dari ayat ini ada sebuah keraguan daripada Yohanes ketika dia ada di dalam penjara. Ada suatu keraguan yang muncul. Mungkin dalam keraguannya dia bertanya, aku di penjara ini karena aku menyampaikan kebenaran. Aku di penjara karena aku menegur Herodes. Karena Herodes melakukan sesuatu yang tidak benar.
makanya aku dipenjara. Tetapi di sisi lain ketika dia ada dalam penjara, dia melihat atau mendengar pekerjaan-pekerjaan Yesus melalui murid-muridnya. Kita memperhatikan, Yohanes mulai ragu, benarkah Yesus itu adalah Kristus? Sehingga dia harus menyuruh murid-muridnya pergi untuk menanyakan apakah Yohanes harus menunggu yang lain ataukah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini saya yakin ditengarai karena kemungkinan besar Yohanes memiliki suatu pandangan. Kenapa Yesus masih ada di luar penjara? Dia bisa melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak sekali mujizat. Tetapi menariknya adalah kenapa Yohanes di dalam penjara dan Yesus yang secara hubungan kekeluargaan dari orang tua Yesus secara jasmani, mereka memiliki hubungan kerabat. Tetapi Yesus sama sekali seakan-akan tidak peduli kepada keberadaan Yohanes yang ada dalam penjara. Tidak ada suatu itikat daripada Yesus untuk menolong Yohanes keluar dari dalam penjara. Sehingga kemudian Yohanes merasa ragu, benarkah ini adalah Kristus? Kenapa Kristus tidak memberikan suatu pembebasan kepadanya? Atau mungkin kepada masyarakat yang lain? Kenapa kalau ini Kristus tidak kemudian menegur sikap dan perbuatan Herodes? Yesus seakan-akan sibuk sendiri dengan pelayanannya, yaitu mengadakan banyak sekali tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, Yesus kemudian tidak langsung mengatakan, "Ya, aku adalah Mesias." Tetapi Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban yang menarik. Yesus menjawab dalam ayat yang keempat, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus memberikan suatu fakta-fakta, suatu pengenalan, dan saya yakin dan percaya Yohanes sangat mengenal siapa Mesias. Karena Mesias dikenali bukan hanya dari ajarannya, tapi Mesias dikenali dari perbuatan-perbuatannya. Dia memberikan suatu kelepasan kepada manusia, tidak hanya secara politik, karena memang bukan untuk politik. Yesus memberikan kebebasan manusia dari semua keterikatan duniawi, keterikatan dosa. Semua sakit penyakit yang disampaikan oleh Yesus di sini berkaitan tentang suatu sakit yang diderita orang sejak lahir. Kalaupun kusta berbicara tentang sesuatu dosa yang telah diperbuat oleh orang karena dia tidak tahir ketika dia mengalami sakit kusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kemudian Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-6, merujuk kepada keraguan yang diucapkan atau disampaikan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. Karena Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah dia adalah Mesias atau harus menunggu yang lain? Maka Yesus mengatakan, dan berbahagialah, dalam bahasa aslinya, dan diberkatilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi-kondisi seperti ini kita sering menghadapi hal-hal yang di luar dugaan kita. Kondisi COVID-19 yang berkelanjutan hingga saat ini membuat kita terisolasi di rumah. Kita tidak bisa sekolah di sekolahan, harus dari rumah. Kita harus bekerja dari rumah. Mungkin beberapa kita masih bisa bekerja di tempat pekerjaan kita. Tetapi kebanyakan harus bekerja dari rumah.
Bahkan kemungkinan besar banyak yang sudah mulai kena PHK. Menghadapi situasi yang sulit. Mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan. Sehingga kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Menteri di Indonesia, Menteri Keuangan, kemiskinan akan kemudian bertambah prosentasenya. Dan kemiskinan dapat berdampak kepada sebuah kehidupan sosial yang kemudian berbeda. Kesenjangan yang ada akan menimbulkan kejahatan demi kejahatan. Sehingga itu harus diantisipasi. Kemudian kita kembali lagi kepada masa sekarang yang kita sedang diisolasi. Di dalam keadaan kita diisolasi, atau kita harus menjaga jarak, sehingga kita harus mengkarantina diri kita di rumah. Kita harus beribadah dari rumah. Saya sedang membayangkan kepada kita semua. Beberapa orang yang dulu ketika sebelum ada pandemi, mereka sudah tidak pernah beribadah atau mungkin jarang beribadah. Bagaimana dengan keadaan mereka sekarang ini? Ketika ibadah kemudian bisa dilakukan dari rumah. Apakah mereka masih bisa setia beribadah? Sementara mungkin beberapa orang, beberapa kita jemaat Tuhan, ketika kita disuruh beribadah dari rumah, kita yang dulunya masih mungkin setia seminggu sekali datang kepada Tuhan, saat ini mungkin kita sudah mulai jarang beribadah. Karena kenapa? Beribadah melalui online, melalui media, sehingga kadang-kala konsentrasi ibadah kita pun bisa terganggu. Memuji Tuhan mungkin kita sambil nonton drama Korea. Memuji Tuhan sambil kita masak, lari ke sana, lari ke sini. Lihat ayam masuk, kita sibuk mengusir ayam. Anak-anak sambil kita ajak main. Bagaimana kita bisa benar-benar konsentrasi? Karena itu adalah kondisi isolasi atau karantina di rumah ini tadi yang harus kita waspadai. Merujuk daripada ayat-ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini tentang sebuah kenyataan di mana ketika Yohanes ada di dalam penjara, saya istilahkan atau saya ibaratkan Yohanes sedang menghadapi isolasi karena dia menegur Herodes sehingga dia harus dipenjarakan. Kita melihat sebuah fakta di mana kemudian di dalam penjara atau dalam isolasi tadi, Yohanes kemudian memiliki suatu pengalaman. Apa pengalamannya? Pengalamannya yaitu dia mulai ragu kepada visi Allah. Kenapa dia bisa ragu? Karena dia mendengar dan dia tidak mampu untuk melihat secara langsung. Atau dalam kata lain dia tidak memiliki kebebasan untuk berinteraksi. Sehingga dia hanya mampu untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan mungkin ketika yang dia dengar adalah berita-berita yang sepenggal-sepenggal, maka kemudian muncullah suatu perasaan ragu kepada visi Allah. Benarkah ini adalah Mesias? Benarkah Yesus itu adalah Kristus? Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi kita saat ini yang terisolasi, yang membuat kita intensitas pertemuan kita dalam beribadah sudah sangat terganggu, dan kita tidak bisa bertemu seperti sedia kala. Bahkan ketika kita di rumah pun kita hanya bisa melalui WhatsApp untuk bisa bertanya kabar dan lain sebagainya. Kadang-kala bisa membuat kita mulai ragu kepada visi Allah, kepada janji Allah. Kenapa? Karena mungkin kita tidak lagi mendengar visi Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya mendengar tentang suatu hal yang mungkin menakutkan diri kita terkait dengan pandemi, terkait dengan virus, terkait dengan bagaimana cara menanggulangi virus dengan cara-cara dunia. Dalam ibadah kita pun kita hanya mungkin mendengar tentang hal-hal yang mungkin menyenangkan hati kita. Menyenangkan telinga kita.
menyenangkan diri kita, dan kita tidak benar-benar terbuka untuk menerima ajaran yang sehat. Sehingga ada suatu kemungkinan bahwa terjadi degradasi iman dalam diri kita. Kita memiliki suatu situasi iman yang kemudian membuat kita ini hanya yakin kepada mujizat-mujizat dan tidak yakin kepada Allah, sang pemberi mujizat. Maksudnya begini, kita percaya kepada Tuhan yang hanya mampu melakukan mujizat, penyembuhan secara fisik, dan kita kemudian mengabaikan bahwa ada poin utama, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia tidak hanya sekadar mempermudah kehidupan kita, tetapi Yesus Kristus dalam dunia ini memberikan kepada kita satu anugerah, yaitu keselamatan. Sehingga berita keselamatan jangan sampai hilang dari diri kita. Kalau berita keselamatan tadi hilang dari diri kita, maka kita akan menjadi terhilang untuk melihat kebenaran tadi secara komprehensif, secara utuh. Sehingga akan membuat kita memiliki sebuah pengalaman seperti Yohanes. Ingat, Yohanes seorang utusan Tuhan. Dia jelmaan Yesaya kalau kita bisa perhatikan. Bukan langsung menjelma, tetapi kita berbicara tentang bagaimana nubuatan-nubuatan Yesaya itu disampaikan oleh Yohanes. Kita melihat di sini siapa kita dan siapa Yohanes. Yohanes bisa mengalami suatu pengalaman yang ragu. Kita pun juga bisa mengalami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dalam kondisi kita seperti ini, bila karya Allah di dalam hidup kita memang tidak selalu mudah. Tetapi kita harus percaya bahwa karya Allah itu selalu indah. Kalaupun mungkin karya itu tidak indah dalam pemandangan kita, karena kita harus menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, ingat bahwa karya Allah itu juga pasti yang terbaik bagi saudara dan saya. Lah, untuk melihat ini semua, saya rindu kita semua memiliki suatu kewaspadaan. Kewaspadaan pada masa isolasi. Yang pertama, tetap jaga telinga kita. Saya istilahkan Jateng, bukan Jawa Tengah, tetapi jaga telinga. Dalam ayat yang kedua, timbulnya keraguan Yohanes karena dia mendengar dari murid-muridnya yang mungkin hanya menceritakan sepenggal-sepenggal. Keraguan saudara kepada Tuhan juga bisa muncul kalau kita nggak belajar untuk menjaga telinga kita. Karena itu jaga telinga kita. Jateng, jaga telinga kita. Dan tetap dengarkan kata-kata Allah melalui setiap firman-Nya. Yang kedua, jatim, yaitu jaga hatimu. Apa yang saudara dengar bisa mempengaruhi hatimu. Karena itu, jaga hatimu. Yohanes timbul keraguan karena hati. Dia dipengaruhi dengan apa yang dia dengar. Yang ketiga, yang terakhir, jabar, yaitu jaga bicaramu. Supaya kita senantiasa waspada di dalam isolasi kita. Jaga bicara kita, jaga perkataan kita. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati. Apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi keyakinan kita. Situasi isolasi, situasi karantina dapat mempengaruhi kita, pengetahuan kita. Bahkan anak-anak sekolah sekarang ini, saya yakin tidak semuanya benar-benar belajar dari rumah.
ada yang keluyuran, ada yang mungkin tidur-tiduran, dan lain sebagainya. Sehingga mempengaruhi pengetahuannya. Berikut juga dengan kita. Saya rindu kita semua membicarakan atau memperkatakan firman Tuhan. Apa yang kita rasakan dapat mempengaruhi hati kita. Dan apa yang ada di hati kita, itu akan keluar dari perkataan kita. Karena itu ingat 3 hal ini. Supaya saudara dan saya tetap waspada saat isolasi. Agar kita tidak ragu kepada janji Tuhan. Jateng, jaga telinga. Jatim, jaga hatimu. Jabar, jaga bicaramu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap mari kita semua jaim, yaitu jaga iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Amin firman Tuhan.